Jadi yang mati siapa mas? Waktu mati itu dari pihak TNI dan Polri kemarin yang mati. Langsung TNI Polri? Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso dan salam pencaksilat untuk seluruh pencinta pencaksilat se-Nusantara. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersilaturahmi kembali dengan Mas Abima Soleh Wijayanto. Jadi di video sebelumnya kemarin Mas Abima ini sudah perkenalan. Ya semoga dulu-dulu sudah mengenal lah siapa beliau ini. Jadi di video kali ini insya Allah kami akan membahas tentang seputar Satgas IKSPI Kerasakti di pusat atau di Padepokan Madiun. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, pastikan teman-teman dan dulur-dulur sudah menekan tombol subscribe di bawah ini. Nah, begitu caranya ya. Oke, monggo. Oke, baik dulur-dulur. Jadi kita langsung saja ya, kita tanya-tanya sama Mas Abim ini seputar Satgas di Padepokan. Jadi kemarin itu pas silaturahmi ternyata Mas Abim ini seorang Satgas ya, benar Mas? Iya. Seorang Satgas di Padepokan Madiun. Sampai ada fotonya? Ada. Nah, nanti ditampilkan di sini aja loh. Nah, ini fotonya. Ini fotonya Mas Abim pas jadi Satgas di Padepokan kita, Padepokan IKSPI Kerasakti. Jadi saya juga baru tahu ini Mas. Oh ternyata di Padepokan tuh ada Satgasnya gitu loh. Soalnya saya kan jadi warga IKS tuh di Kalimantan pas tahun 2016 yang silam. Jadi saya itu nggak pernah ke Padepokan. Jadi nggak tahu di Padepokan tuh ada apa aja, nggak tahu. Jadi sebenarnya Satgas itu apa sih? Satgas itu singkatan daripada satuan tugas. Tugas. Dulu itu 2000 pertama pembentukan itu, kalau yang saya ikutin yang kemarin itu diklatnya itu 2019. Nah, 2019 itu diadakan diklat Satgas di Madiun, terus berlangsung selama 3 hari. Oh kayak ada latihannya gitu Ya, juga. kita latihan lagi itu seputar pengamanan, terus ya pengawalan atau ini itu segala macam ada latihan, kita latihan kembali di sana. Jadi sebelum jadi Satgas ada latihannya, tapi nggak kayak latihan jurus-jurus itu enggak? Enggak, kita lebih latihan ke Cara mengamankan. ya mungkin kita belajar daripada ya, teknik-teknik daripada TNI Polri lah gitu. Oh itu Ya, jadi yang mati siapa Mas? waktu mati itu dari pihak TNI dan Polri kemarin yang mati. Langsung TNI Polri? Iya. Oh berarti Satgas ini sama kayak apa ya, satuan pengamanan di Padepokan gitu berarti ya? Ya, satuan tugas lah katanya. Tugas apa yang Itu dari berhubungan dengan organisasi, yang pertama handle daripada Satgas ini. Itu kerjanya tuh pas ngapain aja Mas? Apa pas pengesahan aja atau? Ya, kita dibagi Mas, jadi ada yang berpusat di kasarannya yang bisa hadir untuk mengawal semua acara pengesahan, kita bisa hadir di Madiun, kita kepake di Madiun untuk apel, PAM dan segala macam di sana. Dan kalau semuanya di Madiun itu tidak ada acara, kita disebar ke wilayah cabang masing-masing. Oh berarti di wilayah cabang juga tugas? Ya, di wilayah cabang juga tugas kita. Kalau ada acara-acara IKS gitu, Ya, hadir. Oh Satgas. Ya, Satgas. Oh berarti ya satuan tugas tadi itu ya, kayak pengamanan kayak security lah. Ya, security bisa dibilang security atau panser gitu. ya polisinya organisasi gitu. Oh ya polisinya organisasi. Berarti saya ini jujur saya baru tahu Satgas itu ternyata itu polisinya organisasi, itu baru tahu. Pokoknya tukang pengamanan lah ya. Ya, pengamanan gitu. Jadi pas pengesahan di Padepokan tuh tugasnya ngapain aja Mas? Apa dibagi-bagi atau? Dibagi-bagi Mas, kalau tugas dibagi-bagi. Jadi sebagian ada yang kita bertugas di dalam Padepokan khususnya untuk menjaga gerbang, ada yang dibagi di wilayah maksudnya disebar di jalan-jalan seputar dekat-dekat Padepokan untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan.
Berarti saya itu pernah nonton di YouTube. Di Padepokan kita kan ada gerbang ya. Iya. Jadi itu pas pengesahan tuh masuk satu-satu tuh ada yang jagain. Iya, dijagain. Pakai baret itu. Ya itu yang namanya satgas. Oh itu satgas. Iya. Wah. Jadi saya baru tahu ya dulu ya, mohon maaf karena saya ini termasuk warga angkatan baru juga lah, angkatan 115 tahun 2016. Sama sekali belum pernah ke Padepokan karena saya selama jadi warga itu pulang ke Jawa baru sekali. Itu pun jauh lah dari Padepokan rumah saya. Rumah saya itu di Gresik. Dari Gresik ke Madiun itu sekitar 6 jam. Jadi sama sekali belum pernah ke Padepokan. Jadi harap maklum ini ya dulur-dulur ya. Jadi ini buat dulur-dulur yang belum tahu juga lumayan kan menambah pengetahuan tentang satgas itu apa dan kerjanya apa gitu. Jadi sampean kan pas pelatihan tuh tahun 2019 Ya. itu kok bisa ikut pelatihan tuh gimana ceritanya? Dulu Apa diajak atau awalnya kan saya dulu di sini merantau hampir setiap tahun sebenarnya hampir pulang setiap tahun pasti pulang di Jawa? ya ke Jawa. Nah, pas pulang kemarin 2019 itu dari pihak ketua ranting sama cabang itu ada ditunjuk ke sana untuk mengikuti diklat satgas di Madiun. Itu dari setiap cabang di seluruh Indonesia itu diambil dua orang. Jadi di wilayah Kalimantan ini juga ada di Balikpapan, khususnya di Penajam, Samarinda, terus di daerah seluruh Indonesia itu perwakilan itu 2 orang yang langsung ke Madiun. Berarti dipilihin. Ya dipilih. Nah yang milih siapa? Mungkin dari ketua cabang masing-masing. Oh ketua cabang merekomendasikan kayak Ya, gitu ya. ketua cabang yang merekomendasikan. Jadi pas selama sampai jadi satgas baik itu di cabang ataupun di pusat sana, pengalaman suka duka sampai tuh apa aja? Ya, suka dukanya. Tapi kebanyakan di mana? Kebanyakan kerja di cabang atau di pusat sana? Double kita mas. Jadi lebih sering kalau hari-hari biasa kalau saya nggak kerja merantau ini kan kita ngurusin yang di cabang. Tapi kalau pas begitu ada pengesahan ya kita sempatkan hadir sama dia. Berarti ini di cabang dulu kita bahas nih. Ya, di suka cabang. dan duka sampean di cabang sama jadi satgas. Ya namanya jadi perannya kasaran jadi keamanan ya berat mas. Kadang ada aja lah mungkin masalah demi masalah, kadang dari anggota kita sendiri, kadang dari orang luar. Itu yang pertama menangani kan kita, itu kita, dan kita tuh dituntut harus gimana caranya supaya masalah itu beres. Soro juga ternyata. Susah juga mas, tanggung jawabnya lah ya, lebih ke tanggung jawabnya yang susah. Kalau di Padepokan sana? Kalau di Padepokan sana mungkin kalau di Padepokan mungkin saya bilang lebih enak, ada enaknya dan enggaknya juga sih. Kalau di Padepokan sana kan rame, satgas itu kadang dari beberapa wilayah itu kumpul semua di situ, jadi tugasnya bisa dibagi-bagi. Jadi dan mungkin yang sebagian tugas menjaga di gerbang, ada yang sebagian pengawalan atau umum ketika datang ke Padepokan, atau sebagian lagi jaga-jaga di pos-pos di sekitaran Padepokan situ. Itu lebih enak lah kasarnya, tidak sendiri. Sementara kita kalau di cabang itu ya 2 orang untuk mengurusi satu cabang itu kayaknya lumayan berat ya. Berarti dukanya itu ya? Iya. Nah, sukanya ya? Oh sukanya di cabang tadi belum, sukanya apa? Lupa. Sukanya di cabang ya gimana sih? Apa nggak ada sukanya? Sukanya ada juga mas. Mungkin sukanya jadi lebih kasarannya lebih buat tambah pengalaman sih mas. Jadi lebih aktif juga kan, karena lebih punya aktif kewajiban. Lebih tambah pengalaman. Jadi kita itu dituntut maunya kalau ada masalah di ujung, masalah di cabang itu kan luas mas. Kalau kita disuruh lari ke ujung sini ya kita harus siap standby ke sana terus menyelesaikan masalah di sana. Itu yang berhubungan sama organisasi. Berarti sukanya ya ketemu dulur-dulur kita yang di jauh-jauh sana, di pelosok. Jadi lebih mengenal lah. Terus sukanya di Padepokan? Sukanya di Padepokan lah, lebih suka lagi loh mas. Kita ngumpul dulur-dulur dari berbagai macam di situ, kita
seneng lah punya kebanggaan sendiri. Oh, saya bisa mengamankan dulur-dulur saya yang lain gitu. Itu punya kebanggaan sendiri gitu. Enggak sampean punya videonya pas pengawalan dulur-dulur kita? Ada. Oh ya, nanti tampilkan di sini aja sudah. Berarti nanti sampean kirim aja nih. Nah. Ini kan posisi sampean di Kalimantan. Tadi pas pengesahan katanya yang bisa ke sana. Jadi gimana Mas? Sampean pernah ke sana pas selama di Kalimantan ini? Kalau selama di Dapat Kalimantan panggilan langsung ke pusat? Kalau sebenarnya sih dapat panggilan ya pasti ada panggilan, cuman kan ya posisi jauh ya. Berarti kendala yang jauh. ada keringanan. Ya, sementara cabang-cabang yang dekat kan mungkin masih bisa standby gitu, masih bisa mengurus. Berarti misalnya sampean di Kalimantan kan dapat panggilan Mas Abim kesini ke pusat ada pengesahan. Nah itu berarti nyari ongkos lagi sampai uang pesawat, uang sangu. Ya kalau itu adalah dari gitu kasarannya. Oh berarti udah tanggung lah ibaratnya. Ya kasarannya mungkin begitu. Berarti ibaratnya kita di pusat makan tidur udah ditanggung pusat berarti. Ya kalau di pusat enak Mas. Ya, hanya makan tidur. Tapi kalau satgas ya nggak tidur ya. Pokoknya satu malam full ya. Namanya jaga keamanan ya. Jaga keamanan sekitar. Berarti kalau orang-orang kopdar itu yang jaga juga satgas. Tergantung Mas, kalau semuanya kopdarnya resmi, misalnya dapat izin dari cabang masing-masing atau dapat izin dari pusat, kita ngawal. Tapi kalau semuanya kopdar oknum atau perorangan ya malah kita nertibkan biasanya. Tapi kalau pengesahan itu apa enggak kayak minta bantuan polisi, TNI, Polri gitu untuk ngawal juga apa? Iya, tetap minta Mas. Tetap minta dibantu sama Satgas IKS. Iya. Oh, gitu. Ya menarik jadi ini ya, dulu-dulu ya. Ternyata Satgas itu luar biasa ya. IKSPI Kerasakti ini punya Satgas di berbagai cabang, ternyata sudah disebar, dan kalau pengesahan tuh kumpul di Padepokan, wah ternyata seru juga ini. Jadi kepengen saya ke Padepokan ini. Mudahan aja bisa lah nanti ke sana. Jadi pas sampean dipilih sama ketua cabang untuk latihan Satgas, apa ada persyaratan khusus Mas? Kalau persyaratan sih gak ada Mas, yang penting ya dulu pesennya kan waktu mau berangkat ya fisik lah, persiapan fisik dulu ya. Persiapan fisik sama mungkin kalau pas pertama masuk sana ya fotokopi KTP, terus siap latihan di sana lagi, itu aja sih persyaratannya. Berarti yang paling pertama rekomendasi dari ketua cabang. Iya. Oh ya, jadi berarti gini ya dulu. Yang saya tangkap dari penjelasannya Mas Abim ini, nggak semua orang bisa jadi Satgas ya, tergantung dia yang menurut ketua cabangnya mampu atau sanggup jadi Satgas, insya Allah dikirim, berarti gitu Mas ya? Iya. Oh ya, menarik. Jadi saya jadi banyak tahu nih tentang Satgas ini. Jadi ternyata pengetahuan saya ini sedikit kurang ya ternyata ya. Jadi terima kasih nih Mas Abim sudah menjelaskan tentang Satgas IKSPI Kerasakti. Jadi ini juga semoga dulur-dulur yang belum tahu ini juga jadi tahu, teman-teman yang masih siswa ataupun yang belum mengikuti IKSPI ataupun orang-orang di luar dari IKSPI juga jadi tahu, ternyata IKSPI ini bisa dibilang hebat lah, punya Satgas sendiri kan, punya satuan tugas sendiri. Ya jadi itu saja dulur-dulur perbincangan kami hari ini, saya dengan Mas Abim, perbincangan seputar Satgas. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan dulur-dulur yang menonton video ini. Jadi saya akhiri, jika dulur-dulur suka dengan video ini jangan lupa sempatkan tekan tombol like, tidak komen, tidak apa-apa wes. Yang penting bantu share video ini, subscribe juga supaya saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten tentang pencaksilat dan tentang IKSPI khususnya. Jadi seperti itu saja ya, matur suwun ini buat Mas Abim. Saya akhiri aja langsung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jinso.